Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman web 1. Oke, untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang penggunaan form. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang hyperlink, atau angkor dan penggunaannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan membahas form. Jadi nanti materinya yaitu memahami penggunaan elemen yang ada pada form. Nah, untuk elemennya sendiri, nanti elemen yang akan kita pelajari ada elemen form, elemen input, select, option, dan text area. Oke. Nah, jadi untuk elemen form sendiri, nanti dia mempunyai atribut action dan method. Nah, atribut action ini berisikan aksi terhadap form yang dikirim URI atau biasanya seperti ini. Ketika kita membuat form di web, action itu sebagai untuk eksekusi penyimpanannya. Atau setelah kita mengisi form itu mau akan diarahkan kemana. Nah, kemudian untuk metode ini berisikan metode form untuk melakukan proses pengiriman. Jadi ada dua, yaitu ada get, ada post. Oke. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya nanti biasanya di address. Nah, kalau post itu nanti di address dia akan muncul, tapi kalau get dia tidak akan muncul. Perbedaannya itu. Nah, kalau get ini biasanya hanya terbatas. Tapi kalau post dia akan lebih banyak, dengan kata lain jumlah yang variabel yang bisa dikirim dia lebih banyak dibanding dengan get. Nah, kemudian itu untuk elemen form. Kemudian ada elemen input. Nah, untuk elemen input sendiri ini nanti ada name, atributnya ada name, size, type, value, dan check. Nah, untuk value name, atribut name. Oke, untuk atribut name dia nanti digunakan untuk pemberian nama. Oke. Nah, seperti di bahasa pemrograman yang lain. Jadi untuk input ini biasanya dengan tipe textbox ya. Textbox, checkbox, radio button, oke. Kemudian submit dan reset. Nah, ini adalah tipe-tipe yang ada di input, elemen input. Jadi misal kita ingin membuat textbox, kita menggunakan input dengan tipe text. Nah, kalau kita ingin membuat checkbox, sama, kita menggunakan input dengan tipe checkbox. Jadi mungkin kalau di pemrograman visual, di pemrograman visual itu nanti beda-beda, Kalau kita ingin menggunakan textbox, checkbox, radio, dan radio, nah nanti biasanya beda-beda. Tapi kalau di web, di HTML itu cukup satu perintah yaitu input. Nah, cuman nanti tipenya yang dibedakan. Oke. Nah, kemudian untuk elemen select, ini berfungsi mendefinisikan opsi pilihan pada form control. Nah, elemen ini mempunyai atribut name, size, dan multiple. Diizinkan banyak pilihan. Elemen ini harus berada di dalam elemen form. Nah, nanti contohnya seperti ini. Select name, kemudian size, number, kemudian multiple. Kemudian elemen option button ya. Nah, option mendefinisikan opsi pilihan pada menu select. Elemen ini mempunyai atribut selected dan value. Atribut selected opsi terpilih dan atribut value berisikan nilai elemen option. Nah, sini. Jadi select, Nah, kemudian nanti di dalamnya itu ada option value, value, kemudian isinya apa. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada elemen text area. Nah, untuk elemen text area ini biasanya nanti digunakan untuk menampung data
karakter atau kalimat yang lebih panjang. Biasanya digunakan untuk mengisi keterangan. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk teks area sendiri nanti atributnya itu ada name. Kemudian ada call dan row. Call ini mewakili kolom, row mewakili baris. Berarti berapa jumlah kolom dan berapa jumlah barisnya. Oke, nah itu tadi untuk elemen-elemen yang ada atau yang akan kita bahas di materi hari ini, yaitu di form. Jadi tadi ada elemen form, ya kan, elemen input, elemen select, elemen option, dan elemen text area. Oke, jadi untuk elemen input, select, option, text area itu wajib di dalam elemen form. Maksudnya bagaimana? Nanti untuk elemen form itu ada elemen form pembuka dan ada penutup. Nah, jadi untuk elemen yang lain, ya, elemen yang terkait dengan form itu akan bekerja jika dia di elemen form. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misal elemen formnya nanti dipisah-pisah. Nah, jadi nanti saat dieksekusi dia juga akan terpisah. Jadi usahakan setiap satu elemen form itu memasukkan keseluruhan data yang dibutuhkan. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh atau studi kasusnya. Ke latihan ya. Nah, contoh misal seperti ini, saya ingin membuat sebuah form. Oke. Form area, form. Nah, nanti yang pertama isinya adalah text box. Kemudian yang kedua checkbox. Nah, yang ketiga adalah radio button. Kemudian ada submit dan ada reset. Nah, oke. Perbedaan antara checkbox dan radio button itu apa sih? Nah, perbedaan antara checkbox dan radio button, kalau checkbox ini bisa memilih lebih dari satu, tapi kalau radio button dia diperbolehkan hanya memilih satu. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Langsung saja ya. Oke. Yang pertama, siapkan dulu dokumen HTML-nya. Titel. Penggunaan form di HTML. Nah, di sini nanti untuk perintah form seperti ini minim harus ada ya. Nah, minim seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk form sendiri, nah nanti dia akan memiliki beberapa atribut. Contohnya seperti ini. Metodenya itu adalah post, actionnya mail to teknisi Jardiknas. Oke. Nah, kalau ada action seperti ini, ya kan, ada metode post, action seperti ini, nanti kalau di klik tombol submit, ya kan, send, ini nanti dia akan mengirim ke sana. Nah, oke, metodenya tadi post.
Ini ya metodenya post. Nah, untuk action saat ini saya kosongi dulu atau tidak saya kasih. Jadi metodenya post seperti ini tidak masalah. Nah, kalau misal mau ditambah dengan action, nah action baru ini nama file HTML-nya. Nah, di sini biasanya nanti kalau sudah masuk ke pemrograman PHP, ya kan, di pemrograman web lanjutnya, itu nanti action ini adalah file ya atau halaman yang berisikan perintah query. Jadi untuk mengeksekusi data tersebut, apakah data tersebut itu akan disimpan atau dilakukan atau diolah menjadi kebutuhan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk filenya sendiri itu nanti bisa terpisah, ya kan? Bisa juga jadi satu file atau satu halaman. Jadi enggak harus melulu terpisah, tapi bisa juga menjadi satu halaman. Oke. Nah, kemudian setelah kita persiapkan, ini adalah lembar form kita atau area form kita, ya kan? Yang pertama misal adalah input tipe, ya kan? Nah, kemudian input tipe teks. Name. Misal di sini saya kasih nama ya, name-nya ya. Nama. Oke, kemudian value enter your name here. Masukkan nama Anda. Nah, kemudian ada juga ses. Nah, ses di sini atau dalam atribut elemen input, ya kan? Atribut elemen input ini dia nanti digunakan untuk mengatur panjang pendeknya sebuah input gitu. Nah, jadi nanti tidak perlu dikasih slash input ya, cukup seperti ini saja. Oke, kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Form .html. Kita lihat. Form, nah ini dia. Nah, jadi nanti ini. Oke. Nah, ini adalah teks area yang tadi kita buat. Nah, nanti ini bisa dimasukkan. Nah, ini panjangnya ini diatur di ses di sini. Nah, misal nanti ini saya rubah, misal kita ubah ke 200 biar kelihatan ya. Nah, nanti dia akan lebih panjang. Nah, jadi nanti ses ini digunakan untuk mengatur seberapa panjang atau seberapa lebar teks text box atau input teks yang kita butuhkan. Nah, itu nanti ada di sini. Oke. Nah, itu nanti untuk penggunaan input tipe teks. Nah, kemudian yang kedua, oke, untuk yang teks sudah ya, input tipe teks sudah. Nah, sekarang adalah checkbox. Oke, untuk input tipe checkbox. Oke. Saya kasih perintah break dulu atau BR. Jadi nanti biar turun ke bawah. Input tipe. Nah, kalau tadi tag, nah sekarang kita gunakan checkbox. Checkbox. Oke, nah di sini. Nah, kemudian
name namanya apa ya, misal saya kasih nama pelajar. Nah, untuk pemberian name ini sebenarnya bebas, ya kan? Nah, untuk pemberian name sendiri ini sebenarnya bebas, tidak ada apa ya? Tidak ada aturan tertentu, dengan catatan setiap satu form ya kan? Misal ada satu elemen, satu form itu hanya ada satu nama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Di sini sudah ada input text dengan name adalah nama. Berarti nanti kalau ada input text lagi ya, itu jangan dikasih name dengan nama, tapi gunakan yang lain. Misal kasih perbedaan, misal yang pertama nama, kemudian yang kedua adalah nama satu dan seterusnya. Gitu. Jadi hanya ada satu. Kenapa? Nanti karena kalau lebih dari satu, ya kan, itu yang dianggap adalah yang pertama. Yang kedua dan seterusnya itu tidak akan diambil. Oke, seperti itu. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini adalah checkbox. Oke. Nah, ini adalah checkbox. Nah, tinggal nanti silakan di belakangnya mau dikasih apa. Nah, misal seperti ini. Apakah kamu pelajar? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau iya dicentang, kalau enggak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat input value. Nah, oke. Break dulu ya. Input tipe radio. Nah, di sini radio adalah radio button ya. Name. Misal di sini saya kasih usia. Nah. Oke. Nah, tinggal nanti value-nya ya kan? Value. Nah, jadi untuk elemen input itu pasti ada value. Nah, jadi misal di sini input tipe checkbox pelajar, misal value. Oke. Value-nya apa? Misal nanti lebih dari satu ya. Misal satu. Ya kan? Oh, berarti nanti kalau satu dia adalah pelajar. Nah, dan seterusnya. Value, nah di sini nanti nilainya rank 1. Nah, baru setelah itu usianya nanti kita masukkan. Usianya berapa? 10 sampai 15. Baru break. Kemudian input lagi ya. Input tipe radio. Name. Usia. Value. Rank 2. Oke. Berarti nanti 16 sampai berapa? 25. 20. Tahun. Break. Input tipe
radio. Oke. Name siap, value rank 3. Oke. Nah, untuk usianya itu dari 21 sampai 25. 21 sampai 25 tahun. Baru klik. Nah, oke, kita simpan dulu. Kita coba. Nah, jadi nanti kalau ini radio button, ini yang checkbox. Nah, kalau radio button ini dalam satu form dia hanya bisa memilih satu. Nah, tapi kalau checkbox ini nanti dia bisa memilih lebih dari satu. Oke, misal seperti ini, apakah kamu pelajar, ya kan? Yang kedua, apakah kamu mahasiswa Universitas Stekom? Nah, misal seperti ini. Nah, di dalamnya input tipe checkbox. Oke. Nah, kemudian name, misal namanya saya kasih mahasiswa. Kemudian value sama dengan saya kasih 2. Kira-kira seperti ini. Break. Oke, nah ini kita refresh. Nah, nanti di sini kalau option button ini dia nanti hanya bisa satu. Nah, tapi kalau checkbox dia bisa kita pilih lebih dari satu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan antara penggunaan checkbox dan radio button di situ. Nah, kemudian kalau sudah nanti ada button, ya kan, input tipe submit dan tipe reset. Oke. Input tipe, oke ya, pakai yang reset dulu ya. Input tipe reset di ini berarti. Nah, value-nya atau value clear. Oke. Nah, misal di sini namanya diisi, nama kita isi. Misal namanya adalah Andi. Nah, dia pelajar. Statusnya yaitu mahasiswa Universitas Stekom. Usianya adalah antara 16 sampai 20. Nah, kalau kita klik tombol clear, nanti dia akan bersih. Gitu. Jadi nggak perlu perintah yang lain, dia cukup satu button yaitu clear. Nah, kemudian yaitu untuk yang tipe submit. Nah, untuk yang tipe submit ini berarti nanti input tipe submit seperti ini. Value send, kirim. Nah, untuk tipe submit ini nanti yang perlu diperhatikan adalah di actionnya ini. Nah, action ini nanti akan diarahkan ke mana? Jadi ketika kita klik tombol submit, ya kan? Ketika kita klik tombol submit, nanti dia akan mengeksekusi perintah ini, action ini. Nah, action ini nanti akan diarahkan ke file mana? Itu tergantung kebutuhan kita. Nah, nanti kalau kita send, berarti nanti dia akan dikirim ke file mungkin yang pertama bisa yang berisi file eksekusi query. Oke. Nah,
karena kita belum sampai ke sana, berarti nanti untuk yang send kita kosongi dulu saja. Gitu. Nah, jadi untuk yang ini kita sudah. Oke. Nah, kemudian misalnya seperti ini, kita tambah dengan combo. Oke. Nah, untuk combo box ya. Combo box nanti kita menggunakan elemen option. Oke. Nah, di elemen option seperti ini ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, berarti misal setelah usia, setelah usia saya tambahkan elemen option. Nah, seperti ini. Nah, option selected value number. Option value nah, di sini select name ya kan. Select name misal di sini kepercayaan. Oke, kemudian slash select. Nah, baru nanti di dalamnya ini ada option value sama dengan misal 1. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Oke. Misal Islam. Ya. Islam. Islam Kristen. Katolik. Hindu. 4. Hindu, kemudian Buddha. Kemudian 6. Ini misal kepercayaan ya. Kepercayaan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kita coba kita lihat. Nah, nanti pilihannya seperti ini. Nah, jadi ini fungsi dari select. Di sini select ya. Select kemudian optionnya. Nah, jadi itu fungsi dari penggunaan select ya kan. Kemudian ada satu yaitu text area. Nah, kalau text area nanti hampir sama dengan input. Jadi dia fungsinya adalah membuat text box, tapi dia mencakup yang cakupannya lebih besar. Seperti itu. Oke. Nah, jadi
Itu materi untuk hari ini, penggunaan elemen form, kemudian atribut-atribut yang ada di elemen form. Oke, nah demikian untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silahkan dicoba dipraktekkan. Kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang paham, nanti bisa langsung atau bisa kita bahas di WA grup kita. Seperti itu. Oke, demikian untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang.